moderator Pak Alexander Aur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam merdeka. Yang saya hormati dan saya banggakan, Dewan Pendiri Senior Dr. Andi Talman, kemudian Dewan Pembina Senior saya juga Profesor Haryono, kemudian pengawas, Dewan Pengawas Bapak Peter Lesmana, kemudian Dewan Pakar Dr. Chandra Setiawan, kemudian Ketua Umum DPP, GPP, dan Sekjen, serta Bendahara Umum dan para ketua-ketua, serta seluruh rekan-rekan DPD Gerakan Pembumian Pancasila. Sudah beberapa hal yang disampaikan, saya pikir ini hanya beberapa hal pengulangan, namun tentu perlu saya sampaikan sebagai refleksi bersama kita di akhir tahun 2020. Bapak Ibu senior-senior sekalian, penghujung tahun 2020 akan kita lewati dan kita akan memasuki tahun 2021. Perjalanan setahun negara bangsa ini tentu perlu mendapat catatan sebagai refleksi bersama dan masukan dalam perbaikan perjalanan negara bangsa ini ke depan. Tentu catatan-catatan ini menjadi catatan yang serius yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah negara ini ke depan. Meskipun banyak dimensi yang perlu menjadi fokus, namun beberapa hal sebagai berikut akan menjadi fokus catatan akhir tahun hari ini. Yang pertama, pandemi COVID-19 sebagai ujian berbangsa dan bernegara. Awal tahun 2020 telah terdengar isu-isu mengenai pandemi COVID-19 ini menyerang beberapa negara. Tidak lama kemudian, negara-negara di dunia termasuk negara kita pun menjadi negara yang terkena penyebaran virus COVID-19 ini. Banyak spekulasi yang mewarnai penyebaran virus ini di awal-awal, mulai dari konspirasi global, penguasaan ekonomi dunia, dan isu-isu lainnya yang mewarnai segala macam munculnya virus COVID-19 ini. Namun, lepas dari itu semua, faktanya virus ini telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ekonomi mengalami penurunan, situasi di masyarakat menjadi berubah. Kita masuk pada satu era new normal dengan perilaku yang berubah pula. Pola hubungan kemasyarakatan menjadi berubah. Tidak ada lagi salaman tangan berganti dengan salaman gaya baru. Yang lebih menyedihkan adalah banyaknya korban yang meninggal dunia sampai hari ini akibat serangan virus COVID-19 ini. Tercatat hingga Senin 28 Desember 2020, jumlah kasus terkonfirmasi COVID jumlah 719.219 pasien dan 21.452 orang diantaranya meninggal dunia. Dan yang sembuh 589.978 orang. Atas korban yang meninggal dunia merupakan kesedihan bersama seluruh bangsa. Persoalan ekonomi juga menjadi hal penting yang mengalami persoalan di negara ini, di mana ekonomi menjadi turun dan kemungkinan depresi ekonomi serta resesi ekonomi kita. Tentu kita harus terus bangkit dalam menghadapi situasi ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh membiarkan situasi ini berlarut-larut. Kita jadikan ini sebagai ujian bersama negara bangsa, sebagai bangsa yang besar, kita bisa menghadapi tantangan ini. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan selalu berupaya kita lihat untuk memberikan solusi yang solutif dalam menghadapi tantangan negara ini. Bantuan ke masyarakat digulirkan Bapak Ibu sekalian untuk menjamin keselamatan masyarakat, baik bantuan bahan makanan pokok hingga bantuan uang tunai. Kita tentu tidak bisa membiarkan Presiden bekerja sendiri karena ini adalah persoalan bersama yang membutuhkan kerja bersama. Di masa pandemik ini kita juga dapat melihat sesama anak bangsa saling tolong-menolong. Jiwa gotong royong kita bekerja tanpa dikomandoi. Ada yang saling berbagi makanan, ada yang berbagi masker, dan ada yang berbagi hand sanitizer, dan lain sebagainya untuk melindungi seluruh anak bangsa. Inilah optimisme kita dalam menghadapi pandemik ini, Bapak Ibu, saudara-saudara kita senior sekalian. Suatu saat kita akan keluar dari ujian ini dan lulus sebagai pemenang. Akhir tahun ini menjadi bahan refleksi kita agar memasuki tahun 2021 yang hanya tinggal beberapa saat lagi, kita semakin optimis menjadi negara bangsa yang percaya terhadap diri sendiri. Vaksin telah didatangkan dan diberikan secara cuma-cuma oleh negaranya. Mari kita hadapi ujian ini secara bersama. Pemimpinan yang sah secara konstitusional
harus didukung penuh dalam menghadapi ujian ini. Kita meyakini Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo akan mampu 2 menit lagi Pak ya. 2 menit lagi. Kesatuan Republik Indonesia ini mengarungi lautan dan ombak yang mengancam. Tentu gotong royong adalah kunci kemenangan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sesama anak bangsa bergandengan tangan melawan pandemik yang telah mengubah tatanan hidup kita. Jangan pernah tercerai-berai, tetaplah bersatu sebagai sesama anak bangsa. Yang kedua menjadi pokok persoalan yang saya muat adalah munculnya isu-isu ekstremisme dan ideologi transnasional yang mengancam. Bapak Ibu sekalian, Ketua Umum, Sekjen, Bendahara Umum, dan rekan-rekan sekalian, beberapa waktu terakhir ini masyarakat kita diwarnai isu-isu yang bersifat mengarah kepada suku, agama, ras, antar golongan, ekstremisme, dan ideologi transnasional yang dipaksakan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kehidupan politik kemudian memanfaatkan berbagai spektrum untuk memperoleh hal-hal yang bersifat kemenangan sesaat. Kita perlu menjadikan ini sebagai refleksi bersama kita, bahwa Pancasila sebagai ideologi telah bersifat final. Kesepakatan para pendiri bangsa pada saat membahas dan merumuskan dasar dan ideologi negara adalah sesuatu yang tidak dapat diganggu-gugat lagi. Ajaran-ajaran di luar Pancasila tentu tidaklah memiliki tempat di republik yang kita cintai ini. Oleh karenanya sebagai sesama anak bangsa yang dilahirkan dan dibesarkan di bumi Indonesia ini, kita harus menjaga negara bangsa ini dari rongrongan dan upaya-upaya ajaran-ajaran dan ideologi-ideologi asing yang coba mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ini menjadi tugas dan pekerjaan rumah kita bersama, agar kelak dapat mewariskan bumi Indonesia yang damai dan subur ini kepada anak cucu dan pewaris-pewaris bangsa kita ke depan. Kita perlu mengingatkan kepada para pelaku politik atau para politisi-politisi di Republik ini, agar dapat bersama-sama menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan ada yang mengambil manfaat dari situasi-situasi yang ada saat ini. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga menjadi catatan saya adalah persoalan hukum di Republik yang kita cintai ini. Yang pertama, lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sistem pembuatan atau pembentukannya dengan menggunakan sistem Omnibus Law. Terkait lahirnya undang-undang ini, meskipun merupakan itikat baik pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia, dalam rangka melakukan upaya solusi yang solutif atas persoalan lapangan kerja dan perbaikan ekonomi bangsa. Namun yang menjadi catatan adalah buruknya proses atas lahirnya undang-undang ini. Undang-undang ini terkesan dipaksakan, terburu-buru, dan sosialisasi yang tidak transparan. Proses yang buruk ini tentu harus menjadi pelajaran penting bagi negara yang menganut keyakinan sebagai negara hukum atau Rechtsstaat. Meskipun isi dari undang-undang itu baik dan bertujuan baik pula, namun kita juga perlu melakukan proses yang transparan dan bertahap serta sosialisasi yang terbuka. Oleh karena itu kita membutuhkan perbaikan-perbaikan dalam perjalanan negara bangsa ini agar proses yang terbuka sesuai mekanisme yang menjadi hal penting dalam lahirnya suatu peraturan perundang-undangan perlu untuk diperhatikan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan di negara ini. Berikutnya adalah persoalan korupsi. Negara ini sedang mengalami tantangan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Di saat masyarakat sedang mengalami kesulitan yang timbul akibat pandemik ini dan negara sedang berupaya mencari solusi atas persoalan yang ada, ternyata masih ada pihak-pihak yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi negara ini ke depan. Kita tidak ingin ada perilaku-perilaku yang sama yang dilakukan oleh aparatur-aparatur dan pejabat-pejabat negara. Dalam kondisi normal saja, suatu dugaan tindak pidana korupsi haruslah mendapat sanksi yang tegas dan berat. Apalagi di saat negara ini sedang mengalami persoalan pandemik. Maka sesuai dengan aturan yang ada, koruptor di masa pandemi ini, apalagi terkait kemaslahatan hidup orang banyak, tentu perlu mendapat sanksi hukum yang lebih tegas dan lebih berat sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Perlulah DPP GPP memberikan saran untuk melakukan pemberatan bagi koruptor di masa pandemi. Demikian yang perlu kita sampaikan, Pak. Semoga spirit perjuangan dan spirit Pancasila tetap ada dalam diri kita masing-masing. Selamat menyambut tahun 2021 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Merdeka, salam.